mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya. Maka pada hari ini Jumat tanggal 13 bulan Februari tahun 2026, saya Bupati Tenggarus dengan resmi melantik saudara yang namanya tercantum dalam putusan Bupati Tenggarus nomor B10/35/08/2026. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Semoga Tuhan Maha Esa bersama kita. Bupati Tenggarus, kepada Muhammad Saleh Asmari. Penyematan tanda budaya salam kebajikan Rahayu Tabipun. Izinkan kami menyapa kepada yang terhormat Bupati Tenggarus Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi MA. Yang kami hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Tenggarus atau yang mewakili Asisten Pemerintahan dan Jasa Kabupaten Tenggarus, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tenggarus, Kepala Bagian dan Camat yang berkesempatan hadir, dan hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Acara pemberhentian penjabat Kepala Pekon dan pengangkatan Kepala Pekon penggantian antar waktu Pekon Pagerangan Kecamatan Ubul, Pekon Sri Menganten Kecamatan Pulau Panggung, Pekon Tiongkoman Kecamatan Punggung, Pekon Sidajawa Kecamatan Airanian Kabupaten Tenggarus periode 2021-2029, dan Pekon Sukabenda Kecamatan Gunung Alit Kabupaten Tenggarus periode 2022-2030. Bertempat di ruang rapat utama Sekretariat Daerah Kabupaten Tenggarus pada hari ini Jumat 13 Februari 2026 dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan. Adipun. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Tenggarus, Bapak Mulyadi yang hadir, terima kasih. Yang saya hormati anggota Forkopimda yang mewakili atau yang mewakili Pak Asisten Daerah dan para perangkat daerah yang hadir pada kesempatan ini, sama Hulu, sama Pulau Panggung, sama Air Maningan, dan Camat Gunung Alit dan saya Ketua RTC Kabupaten Tenggarus, saya hormati Kepala Pekon penggantian antar waktu yang dilantik Pak Mulyono, Kepala Pekon Pangerangan Pak Erwin Fauzi, Kepala Pekon Sri Menganten Pak Rizal Okta, Kepala Pekon Tiongkomo, Pak Andi Arianto Effendi, Kepala Pekon Sina Jawa, Pak Musoni, Kepala Pekon Sikamana. Para BPKK Pekon yang hadir di sini, yang saya hormati, Ketua dan anggota BHP, para tokoh masyarakat, unsur ormas, insan pers, dan Bapak Ibu hadir yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpah rahmat hidayah dan inayah daripada kita. Sampai siang hari ini kita masih diberikan berwacana nikmat sekaligus kesempatan untuk menyaksikan peristiwa yang sangat bersejarah nantinya ke depan adalah pelantikan pengganti atau waktu kepala sekolah yang tadi kita saksikan bersama. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini, siang hari ini, terjadi karena semata-mata kehendak Allah dan izin Allah, sehingga apa yang kita harapkan dalam peristiwa hari ini akan membawa keberkahan dan kemaslahatan untuk anak cucu kita, anak turun kita. Salawat dan salam senantiasa kita junjungan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekeluarganya, sahabatnya, kemudian kita hadir yang ini adalah suatu yang alimah. Pada kesempatan pertama, atas nama pemerintahan Kabupaten Tenggarus, saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara
yang baru saya dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Kepala Pekon pengganti Angkala. Saya berharap agar saudara segera menjalankan amanah serta bekerja sepenuh hati dan ikhlas dalam memimpin serta melayani masyarakat di wilayah Pekon masing-masing sampai masa jabatan Kepala Pekon terakhir nantinya. Para pejabat Kepala Pekon telah selesai melaksanakan tugasnya. Saya ucapkan terima kasih atas pengabdiannya serta pejabat Kepala Pekon yang telah melaksanakan. Juga kami sampaikan terima kasih dan selamat melaksanakan tugas selanjutnya di instansi masing-masing selaku aparatur sipil negara. Hadirin yang saya hormati, dalam setiap kesempatan selalu saya sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Tegamus senantiasa terus membangun berbagai bidang, baik infrastruktur maupun non-infrastruktur. Oleh karena itu, mari bersama kita saling dukung, saling support, guna kita bersama yang kondusif sehingga apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita dapat tercapai. Kepada Kepala Pekon yang baru saya dilantik, saya minta untuk merangkul semua pihak dan jangan sampai menyia-nyiakan jabatan yang sudah diamanahkan. Jadikanlah momentum pelantikan ini untuk memulai lembaga baru dalam mengabdikan diri untuk masyarakat demi kehidupan yang sejahtera di Pekon. Para Kepala Pekon yang saya hormati yang baru saya dilantik, jabatan Kepala Pekon itu adalah jabatan implementasi atas nama negara yang paling menyentuh rakyat, yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Jadi tolong sebelum Anda terjun ke masyarakat, sebelum melaksanakan apa yang menjadi tugas, itu tanamkan niat. Karena apapun yang akan terjadi itu berangkat dari niat. Niat bahwa kata ibadah dalam rangka untuk masa depan anak keturunan kita. Kalau kita tadi yang baru saja dilantik umur mungkin sudah di atas 40 atau mungkin 30, tapi kita tak tahu. Dan Allah suatu waktu dan ditanya kapan saja bisa memanggil kita. Tapi anak-anak kita ke depan itu terus akan hidup. Tolong tanamkan niat betul-betul ibadah dalam rangka untuk masa depan daripada hidup kita. Tolong layani masyarakat, betul-betul tolong dengan ikhlas dan tulus. Tolong ikuti program dari kabupaten, ikuti program dari provinsi, ikuti program dari pusat. Jangan bisa-bisa sendiri. Nah, tolong gali potensi yang ada di kampungnya, di Pekonnya. Tolong lihat apa yang perlu kita perbaiki, apa yang bisa jadi usulan, silakan. Jadi jangan pernah ragu, karena memang tidak ada sumber itu lain kecuali dari Kepala Pekon. Kepala Pekon yang langsung dengan masyarakat. Jadi tolong saya pesan betul, jangan pernah ragu untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, apa kekurangan di masyarakat, apa yang ini kepada di atasannya, Pak Camat. Pak Camat juga jangan pernah ragu untuk menyampaikan kepada Bupati misalnya. Dan kita bahas. Dan Bupati juga tidak pernah akan ragu menyampaikan kepada Gubernur. Saya tahu Gubernur juga yakin pasti akan menyampaikan kepada yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi kita samakan persepsi bahwa tujuan kita, nama itu kita tidak ada lain kecuali untuk kemaslahatan masa depan daripada anak cucu kita ke depan. Itu catat, kita samakan persepsi itu. Insya Allah inspirasi apa yang akan kita kerjakan Allah selalu memberikan kepada kita. Kalau kita memang niat kita dulu, amal amalu yakin, digantung pada niat. Kalau niat kita nyawet, kita ibadah, insya Allah inspirasi itu akan turun. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita ingat. Kakon merupakan kepanjangan tangan dari Bupati, karena Kakon dituntut mampu menyerap aspirasi yang ada di masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat bermanfaat bagi masyarakat. Begitu juga dalam bertugas, Kakon tidak bisa lepas dari dukungan BHP sebagai unsur pemerintahan Pekon. Hingga Kakon dan BHP diharapkan dapat saling bersinergi, membangun komunikasi harmonis dan penyelenggaraan pemerintahan Pekon dan pemerintahan masyarakat.
Jadi tolong harus sinkronisasi antara BHP itu semua punya tokoh masyarakat, tokoh agama itu harus berkolaborasi. Bagaimana untuk mengangkat kon itu? Dan saya ingin sampaikan, informasikan bahwa kita ke depan di Tanggamus ini akan kita hilirisasi untuk kegiatan di pokon-pokon. Akan kita ada kegiatan-kegiatan UMKM, kegiatan yang memang hilirisasi hasil hortikultura yang ada di pokon itu, misalnya cabai apa nanti kita akan tentukan. Kita akan minta bantuan dari pusat untuk mesin bisa cabai itu dijadikan ini untuk dihilirisasi menjadi sambal untuk dijual secara atau yang lain-lainnya. Insya Allah nanti setiap di desa, setiap di pokon itu ada kegiatan daripada ibu-ibu. Itu atas koordinasi antara kepala pokon, nanti dikoordinasikan ke kecamatan dan dikoordinasikan ke itu. Kita ingin bahwa Tanggamus ini ke depan betul-betul Tanggamus yang produktif, yang menghasilkan kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, kepentingan masa depan daripada anak-anak keturunan kita. Masyarakat capaian yang berhasil dalam pembangunan yang telah pemerintah daerah dan pemerintah melakukan secara detail dan kooperatif. Jadi apapun kemajuan, apapun progres yang sudah kita capai sampai ke masyarakat supaya masyarakat merasakan bahwa ada kemajuan dan gali apa yang diinginkan masyarakat. Dan saya ingatkan di sini, saya nggak mau mendengar bahwa nanti ada anak kita yang putus sekolah tidak bisa tamat SMA gara-gara orang tuanya nggak mampu. Tolong itu sampaikan, itu tanggung jawab kita. Sampai SMA harus minimal tamat SMA. Tolong dorong itu. Nanti kita juga ke depan ini kita akan, saya sudah berbicara ada beberapa kemungkinan kita akan membuat perguruan tinggi akademi. Dan alhamdulillah kemarin kita ke PU Pusat di kementerian kita positif, kita akan mendapatkan tambahan rumah sakit, yaitu rumah sakit golongan D, itu nanti ada di Kampung Padang, nanti kita akan ini. Dan nanti ada klaster misalnya Kecamatan Talang Padang, Saung Bangun, Nandingan ini akan hasil ada cirinya produksi apa, nanti kita lihat yang mana yang lebih dominan. Itu produksi koperasi di perkampungan di UMKM dari ibu-ibu di kampung itu. Kita akan itu kan, di sini menghasil cabai, di sini menghasil ini, di sini menghasil ini. Itu nanti akan pisahkan. Makanya tolong dari kepala pokon itu harus aktif menyampaikan potensi apa yang ada di pokon itu yang bisa kita bantu. Gitu. Jadi kita harus betul-betul concern, betul-betul pikirkan bagaimana supaya di pokon kita itu ada hasil yang menggembirakan, yang bisa menambah penghasil kepada ibu-ibu atau ibu rumah tangga yang ada di pokonnya. Secara detail dan agar warga dapat memahami bahwa kita telah bekerja dengan baik demi kemajuan daerah yang kita cintai. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat bertugas. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan serta melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Amin. Saya tutup dengan pantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semendo murih buat. Kakon harus dekat dengan warga. Kakon adalah ujung tombak Pemda. Jaga amanah dalam bekerja. Layani warga, jangan berbeda-beda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa dan tanah air.
35/08/2026 tentang pemberhentian penjabat Pelopekon dan pengangkatan Pelopekon penggantian antar waktu Pekon Pagar Alam Kecamatan Urublu, Pekon Sri Mengantan Kecamatan Pulau Panggung, Pekon Tiumumon Kecamatan Kubu, Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus periode 2021-2029 dan Pekon Sukamerna Kecamatan Gunung Alit Kabupaten Tanggamus periode 2022-2030. Bupati Tanggamus menimbang A dan seterusnya, B dan seterusnya, C dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, 2 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, 2 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat 1. Zainal Abidin Eskom, penjabat Pelopekon Pekon Pagar Alam Kecamatan Urublu. 2. Sukaisi, penjabat Pelopekon Pekon Kecamatan Kuhung Pekon Sri Mengantan Kecamatan Pulau Panggung. 3. Yurida SE, penjabat Pelopekon Pekon Tiumumon Kecamatan Kuhung. Iwan Setiawan SE FM, penjabat Pelopekon Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan. 5. Yuhadi SE, penjabat Pelopekon Pekon Sukamerna Kecamatan Gunung Alit. Kedua, mengangkat 1. Mulyono, Kepala Pekon Penggantian Antar Waktu Pekon Pagar Alam Kecamatan Urublu. 2. Erwin Fauzi, Kepala Pekon Penggantian Antar Waktu Pekon Sri Mengantan Kecamatan Pulau Panggung. 3. Yuk Rizal, Kepala Pekon Penggantian Antar Waktu Pekon Tiumumon Kecamatan Kubu. 4. Haji Haryanto Effendi, Kepala Pekon Penggantian Antar Waktu Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan. 5. Mustoni, Kepala Pekon Penggantian Antar Waktu Pekon Sukamerna Kecamatan Gunung Alit. Ketiga, Kepala Pekon Penggantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum kedua melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Keempat, masa jabatan Kepala Pekon Penggantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud diktum kedua terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan berakhir masa jabatan Kepala Pekon periode 2021-2029 dan periode 2022 dan 2030. Kelima, segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2026 dan anggaran pendapatan belanja Pekon yang bersangkutan. Keenam, ketika keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ketujuh, keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 2 Februari 2026, Bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi, cap dan ditandatangani. Selesai. Dan pengambilan sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpahnya? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Sumpah ini selain disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir sekarang, juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya diharapkan agar saudara
mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Pekon masing-masing disebutkan. Kecamatan Bulu, Pekon Sri-Pangatan, Kecamatan Pulau Panggung, Pekon Timur, Kecamatan Pulau, Pekon Sinar Jawa, Kecamatan Air Malingan, Pekon Sukamarna, Kecamatan Gunung Alif, Kabupaten Tanggamus, Dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya bahwa saya akan selalu taat akan selalu taat dalam mengamalkan dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai dasar negara, dan bahwa saya dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan serta segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi Pekon, yang berlaku bagi Pekon, daerah, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. dan negara Republik Indonesia. Jalan lurus, jalan panjang untuk Tanggamus, mari berjuang. Jalan lurus, bukan berkelok, untuk Tanggamus asli dan elok. Jalan lurus, jalan panjang.
بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام لك الحمد يا معبود حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha menggenggam takdir, di hari yang Engkau bentangkan penuh makna ini, kami berhimpun dalam khidmat dan harap menyaksikan amanah berpindah tangan dalam ridho dan pengawasan-Mu. Ya Allah, Engkaulah pemilik kerajaan langit dan bumi. Engkaulah yang meninggikan derajat siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menitipkan jabatan sebagai ujian, bukan kemudahan, yang atas kejujuran dan niat yang bersih demi kemaslahatan rakyat. Ya Allah yang maha bijaksana, karuniakan kepada pemimpin kami hati yang lapang dalam menerima nasihat, akal yang jernih dalam mengambil kebijakan, lisan yang santun dalam berkata, dan tangan yang adil dalam bertindak. Jauhkan ia dari khianat dan kesombongan, hindarkan dari godaan yang melemahkan integritas, selamatkan dari keputusan yang menzalimi rakyatnya, jadikan kekuasaan di tangannya sebagai jalan ibadah, sebagai ladang pahala, sebagai wasilah menghadirkan kesejahteraan. Ya Allah, satukan hati masyarakat Pekon ini, eratkan ukhuwah di antara kami, hilangkan prasangka dan perbedaan. Namun jika ia tergelincir dari jalan-Mu ya Allah, maka luruskan sebelum terlambat, ingatkan sebelum tersesat. Akhirnya kami serahkan segala urusan kepada-Mu ya Allah, karena hanya kepada-Mu tempat bergantung dan berharap. Allahumma aslih lana fi a'immatina wa jama'at hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka selesailah seluruh rangkaian acara pelantikan Kepala Pekon penggantian antar waktu Kabupaten Tanggamus pada kesempatan hari ini. Kami haturkan terima kasih dan kami akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.